Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini Senin 27 Juli 2020 kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat, termasuk pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Meskipun pembelajaran kita kali ini merupakan pembelajaran yang sifatnya daring atau online, tidak seperti pembelajaran yang kita laksanakan pada saat kalian berada di kelas 10, karena memang kondisi kali ini belum memungkinkan untuk kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau langsung. Tetapi hal itu saya harapkan tidak mengurangi semangat dari anak-anak untuk terus belajar, untuk terus menggali potensi yang ada pada diri kalian, karena semangat itu merupakan satu kunci bagi kalian untuk bisa memperoleh sesuatu, baik itu sifatnya pendidikan formal ataupun sifatnya keunggulan individu atau potensi individu lain yang kalian miliki. Sekali lagi, itu merupakan salah satu kuncinya. Dan selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari bersama-sama menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, yang nantinya akan bisa kalian rasakan dan juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kalian, serta bermanfaat bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Dan juga bacaan Fatihah kita tujukan mudah-mudahan dengan barokah Fatihah pandemi COVID-19 yang sekarang ada di sekitar kita, yang juga ada di wilayah Indonesia yang lain, dan juga masih ada di beberapa bagian dunia yang lain, ini segera diangkat oleh Allah, sehingga aktivitas-aktivitas yang sebagaimana dilakukan sebelum ada corona dan sekarang belum bisa dilaksanakan, mudah-mudahan bisa kembali lagi normal. Yang bekerja bisa bekerja dengan nyaman, yang belajar bisa belajar dengan baik, dan seterusnya berjalan dengan normal tanpa ada gangguan pandemi corona yang sedang melanda di wilayah kita pada saat ini dan beberapa wilayah yang lain. Oleh hadinnya Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak, dan juga saya harapkan bagi kalian yang kemarin mendapatkan prestasi sesuai dengan harapan kalian, kalian tidak berbangga diri, kalian tidak terlena dengan apa yang kalian peroleh, tapi kalian tetap semangat, tetap giat belajar, tetap mencari berbagai macam ilmu pengetahuan yang ingin kalian dapatkan. Dan bagi kalian yang belum mendapatkan prestasi sesuai dengan harapan kalian, jangan patah semangat, karena tidak selamanya hal yang tidak kalian inginkan itu akan terjadi. Tapi berusaha, tetap semangat. Mudah-mudahan di kelas 11 semester Gasal ini cita-cita kalian tercapai, prestasi kalian bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk slide selanjutnya di sini
saya akan menampilkan tentang kompetensi inti, ya, tentang kompetensi inti dari mata pelajaran PPKN kelas 10 semester 1 atau semester ganjil Madrasah Aliyah Kanjeng Sepuh yang mana akan kita laksanakan proses pembelajaran itu bersama-sama. Jadi kalau saya sebutkan di sini bersama-sama, artinya apa? Artinya nantinya saya harapkan dalam kegiatan atau aktivitas proses belajar mengajar yang akan kita laksanakan itu arahnya bukan satu saja. Artinya bukan satu arah. Apa maksudnya satu arah? Maksudnya satu arah adalah berarti di sini dalam proses pembelajaran yang aktif itu hanya guru saja, tidak seperti itu. Ya, jadi bukan seperti itu. Tapi dalam proses pembelajaran nanti saya harapkan dua arah. Kalau dua arah berarti membutuhkan keaktifan kalian juga. Membutuhkan keterlibatan kalian secara langsung. Kenapa? Karena salah satu indikator yang bisa disimpulkan bahwasanya kalian itu mampu untuk memahami suatu materi adalah keterlibatan aktif kalian dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Keterlibatan aktif itu bagaimana? Contoh misalkan, kalau di dalam kelas kita melaksanakan proses pembelajaran, maka salah satu keterlibatan aktif dari peserta didik itu sendiri adalah memperhatikan yang pertama. Kalau anak atau kalau peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas itu memperhatikan, maka itu menjadi satu indikator bahwasanya dia aktif. Jadi minimal memperhatikan. Kalau memperhatikan saja sudah tidak sama sekali, mbuh iku guyonan karo kancane, mbuh iku tidur atau lain sebagainya, menjadi troublemaker di kelas misalkan, atau membuat kacau di kelas misalkan, maka itu menjadi satu indikator yang jelek, satu indikator yang buruk. Artinya apa? Artinya tidak ada keterlibatan aktif dia di dalam proses pembelajaran yang ada, terutama di kelas, ya kan? Jadi kalau di kelas berarti sampean salah satu indikator keterlibatan aktif sampean adalah dengan berkonsentrasi untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru kalian di dalam kelas. Itu keterlibatan aktif yang pertama. Yang kedua, keterlibatan aktif atau indikator yang bisa memperlihatkan keterlibatan aktif dari siswa adalah melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jadi tugas-tugas yang diberikan, apapun bentuk tugas itu, ya, apapun bentuk tugas itu, maka harus dilaksanakan. Kalau saya di sini akan saya sampaikan bahwasanya tugas-tugas yang saya berikan untuk kelas 10 mapel PPKN ini biasanya ada tugas tertulis, ya. Tugas tertulis itu sebagaimana tugas-tugas yang ada di dalam LKS misalkan, itu tugas tertulis. Yang kedua adalah tugas untuk membuat makalah. Jadi setiap kelas itu nanti akan saya perintahkan atau akan saya sampaikan untuk membuat makalah. Tapi nanti biasanya di semester kedua itu. Di makalah itu wajib untuk dibuat oleh siswa, tapi bukan individu sifatnya.
ya, tapi sifatnya adalah kelompok. Jadi setiap kelompok wajib untuk membuat makalah tentang suatu bab atau subbab yang ada di dalam materi PPKN itu sendiri. Nah, setelah penugasan makalah, saya biasanya nanti ada penugasan yang namanya presentasi. Jadi setiap kelompok selain membuat makalah, itu juga wajib untuk membuat PowerPoint. Digunakan untuk apa PowerPoint? PowerPoint itu digunakan untuk presentasi. Jadi kalian tiap kelompok yang sudah dibagi di dalam kelasnya masing-masing itu wajib untuk mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah kalian buat. Bentuk presentasinya seperti apa? Ya bentuknya, kalau bentuk tertulisnya ya PowerPoint. Ya, PowerPoint. Setelah itu presentasi atau menyampaikan PowerPoint tersebut. Itu ya. Jadi itu tugas yang saya berikan. Terus ada satu tugas lagi biasanya yang saya berikan untuk mata pelajaran PPKN, yakni ada tes lisan. Jadi tes lisan ini saya lakukan kepada peserta didik untuk mata pelajaran PPKN ini, baik itu di semester gasal atau ganjil dan juga di semester genap. Jadi biasanya satu kali dalam satu semester saya akan melaksanakan tes lisan. Nah, jadi itu merupakan bentuk-bentuk penugasan yang saya berikan kepada kalian semua pada mata pelajaran PPKN ini, karena saya melihat sekali lagi salah satu indikator keaktifan siswa atau pemahaman siswa terhadap sebuah materi adalah dia aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, termasuk juga aktif dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru di dalam kelas masing-masing. Oke, selanjutnya kompetensi inti. Jadi ada kompetensi inti 3 tentang pengetahuan dan ada kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Di situ bisa kalian baca, ya, bisa kalian pahami bahwasanya itu yang nanti akan menjadi kompetensi inti dari mata pelajaran PPKN, baik kompetensi inti terkait dengan pengetahuan atau kompetensi inti terkait dengan keterampilan. Saya kira di situ sudah jelas, ya, sudah jelas. Tinggal bagaimana sampai membaca semua yang ada di situ dan memahami apa yang terdapat di dalam kompetensi, baik kompetensi inti 3 terkait dengan pengetahuan dan juga kompetensi inti 4 terkait dengan keterampilan. Saya kira seperti itu. Baik anak-anak, untuk slide yang kedua di sini saya menampilkan tentang kompetensi inti, yakni kompetensi inti 3 pengetahuan dan kompetensi inti 4 yakni tentang keterampilan. Di situ bisa sampean lihat dan sampean baca sendiri terkait dengan kompetensi inti tersebut. Dan di sini selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan proses pembelajaran PPKN di semester 11 kali ini, semester gasal kelas 11 maksud saya kali ini. Kurang lebih proses tersebut sama dengan pembelajaran yang kita laksanakan di kelas 10 kemarin, yakni yang pertama adalah saya akan menyampaikan
tentang materi yang ada di kelas 11, baik di semester gasal ataupun di semester genap. Yang kedua, tentang penugasan. Sebagaimana yang kita laksanakan di kelas 10, di kelas 11 ini ada beberapa penugasan yang akan saya berikan kepada kalian semua. Yang pertama yakni tentang tugas tertulis. Jadi tugas tertulis sebagaimana yang kita laksanakan di kelas 10, yakni mengerjakan beberapa soal tentang bab atau subbab yang kita pelajari pada waktu itu. Dan juga metodenya open dan close book. Jadi tetap sama open dan close book. Kenapa kok saya tetap menerapkan seperti itu, close book dan open book? Karena saya masih mempunyai harapan bahwasanya proses evaluasi yang akan kita laksanakan, yakni pengerjaan tugas, itu saya optimis sudah bisa kita laksanakan dalam beberapa minggu ke depan. Jadi kita harus optimis bahwasanya pembelajaran secara langsung ini sesegera mungkin kita bisa laksanakan, karena itu merupakan satu sarana pembelajaran yang paling efektif untuk kita laksanakan daripada proses pembelajaran daring yang selama ini sementara kita terapkan, karena memang masih ada pandemi COVID-19. Jadi saya berharap secepatnya mungkin kalau kondisi bisa lebih baik, kita bisa pembelajaran secara tatap muka dan proses evaluasi pembelajaran baik itu ulangan close ataupun open book bisa kita laksanakan bersama-sama di dalam kelas. Amin, mudah-mudahan itu segera terlaksana. Dan yang tes selanjutnya atau penugasan selanjutnya sama, yakni tes lisan. Tes lisan saya harapkan tetap nanti akan kita laksanakan di semester ini, minimal paling tidak di semester gasal sekali kita laksanakan tes lisan, dan di semester genap sekali kita laksanakan tes lisan. Itu merupakan beberapa penugasan yang akan saya sampaikan kepada kalian semua, baik itu soal penugasan nanti mungkin dari LKS ataupun dari sumber yang lain, itu nanti akan kita laksanakan bersama-sama. Itu yang akan kita laksanakan bersama-sama. Dan untuk bahan ajar yang akan kita gunakan nantinya akan dibagikan sama seperti kelas 10 kemarin, yakni LKS. Jadi LKS itu akan dibagikan, nanti jadwalnya mungkin menyusul kepada kalian semua untuk mendukung kalian dalam proses belajar mengajar di semester ini. Dan juga bahan ajar yang lain, mungkin buku atau kitab yang ada di perpus silahkan digunakan kalau memang perpus sudah siap untuk membagikan itu. Dan juga mungkin bahan yang lain dari sumber online, misalnya kalian browsing tentang materi yang akan kita pelajari, monggo, baik itu berupa artikel atau tulisan, berupa video ataupun yang lainnya. Kalau memang itu dirasa kalian butuhkan untuk menunjang pembelajaran yang akan kita laksanakan, ya monggo silahkan. Intinya saya tidak membatasi kalian untuk mengambil sumber atau bahan ajar dari manapun, dari online, dari buku atau kitab yang ada di perpus, dari LKS ataupun dari sumber-sumber yang lain. Saya kira itu yang saya sampaikan dalam slide yang kedua kali ini. Baik anak-anak, selanjutnya pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan slide terakhir tentang
kompetensi dasar ya. Jadi kompetensi dasar atau bisa kita sebut sebagai kemampuan suatu peserta didik ya. Kemampuan suatu peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang ada di dalam kelas, baik itu sifatnya langsung ataupun daring, terkait dengan materi ajar atau bahan-bahan ajar yang disampaikan pada semester tertentu. Nah, kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang diharapkan ada atau terdapat dalam peserta didik pada mapel PPKN untuk semester Gasal kali ini adalah yang pertama terdapat pada KD 3.1 tentang pengetahuan. Ya, jadi saya misalkan atau saya contohkan di sini satu KD saja, nanti yang selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Yakni yang pertama, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam hal ini diharapkan bahwasannya setiap peserta didik ya. Jadi setiap peserta didik yang mengikuti mata pelajaran PPKN pada semester Gasal di kelas 10 ini diharapkan mampu untuk bisa memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam atau yang ada di dalam Pancasila dalam proses pelaksanaan atau praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu kompetensi dasar yang diharapkan ada pada setiap peserta didik setelah kita mempelajari bab pertama ya. Setelah kita mempelajari bab pertama, yakni tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu. Jadi itu yang diharapkan. Maka sekali lagi, keaktifan kalian dalam proses pembelajaran baik materi apapun atau mata pelajaran apapun itu sangat penting. Jadi itu untuk PPKN ya. Jadi itu untuk PPKN bab 1. Nah, kalau kalian nantinya dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan itu sudah bisa untuk memahami ya, sudah bisa untuk mengerti, sudah bisa bahkan sampai menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, maka itu menjadi satu indikator bahwasanya sampean sudah bisa, bahwasanya sampean sudah mampu untuk menguasai materi tersebut. Itu maksudnya ya. Kalau sampean sudah bisa menganalisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, sekali lagi berarti sampean sudah berhasil, sudah mampu untuk menguasai materi tersebut. Nah, kemampuan atau keberhasilan sampean sejauh mana nanti itu yang akan tampil di dalam hasil evaluasi belajar kalian. Hasil evaluasi belajar kalian itu bentuknya seperti apa? Bentuknya ya adalah penilaian tugas-tugas. Jadi setiap tugas-tugas itu pasti ada yang namanya penilaian.
Nah, dari penilaian itulah yang akan nanti menjadi evaluasi hasil belajar kalian. Sejauh mana kalian sudah mampu untuk menguasai satu materi. Ya, dan sejauh mana kalian masih belum sama sekali atau kurang mampu dalam pemahaman sebuah materi. Itu ada di dalam penilaian. Ya. Jadi keberhasilan menganalisis nilai Pancasila dan seterusnya itu nanti akan terlihat indikator keberhasilannya dari penilaian yang akan disampaikan dari Bapak dan Ibu guru kepada kalian. Ya, tentunya penilaian itu tidak akan muncul, tidak akan ada kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Ya, jadi penilaian itu tidak akan muncul atau tidak akan ada atau tidak akan terlihat kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Maka di sini poin yang sangat penting adalah tugas, pengerjaan tugas dari kalian itu sendiri, itu yang sangat penting. Ya, jadi itu. Jadi kompetisi dasar yang pertama itu, dan yang kedua terkait dengan keterampilan menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi menyajikan, teman mampu untuk bisa menyajikan hasil dari analisis nilai-nilai Pancasila dan seterusnya itu. Bentuknya apa ya? Bentuknya tugas-tugas yang terstruktur. Jadi penyajian hasil analisis itu kalian kerjakan, kalian sampaikan, kalian buat. Nah, itu nanti akan terlihat di situ apakah kalian bisa atau sudah mampu untuk menyajikan atau belum. Jadi itu kompetensi dasar. Saya contohkan seperti itu. Nah, di situ ada beberapa kompetensi dasar yang lain bisa kalian baca, dan itu ada poin KD 3.1, KD 3.2, KD 3.3, dan KD 3.4. Itulah nanti yang akan menjadi bab, ya, yang akan menjadi bab yang mana akan kita pelajari dan akan kita bahas bersama-sama pada proses belajar mengajar terkait dengan mapel PPKN di semester gasal ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk penunjangnya terkait dengan materi yang akan kita pelajari, kalian bisa menggunakan berbagai macam media alat pembelajaran yang kalian inginkan. Nanti penunjang yang lain ada dari madrasah berupa LKS, ya kan, dan juga di perpustakaan nanti ada berupa buku paket, ya, dan mungkin ada alat-alat penunjang atau bahan-bahan penunjang yang lain, monggo silahkan. Jadi apalagi pada saat yang seperti ini kalian bisa mengdownload materi-materi bahan ajar dari internet, ya, baik itu berupa artikel, berupa berita, atau berupa materi buku elektronik dari internet, silahkan, ya. Jadi saya tidak membatasi kalian untuk hanya mempelajari satu bahan ajar saja dari LKS saja misalkan, tidak, tapi silahkan sampean kembangkan, silahkan sampean gali informasi-informasi atau bahan ajar yang akan mendukung kalian, ya, yang akan mendukung kalian dalam proses pembelajaran mata pelajaran PPKN kali ini. Jadi itu sangat penting. Kenapa? Karena kembali ke aktifan tadi, ya. Apalagi kita pada saat ini masih dihadapkan pada pandemi COVID-19. Intensitas pertemuan yang ada di madrasah, pertemuan yang langsung dilaksanakan maksud saya, itu belum ada sama sekali untuk saat ini. Maka benar-benar keaktifan kalian untuk menggali bahan ajar, untuk mencari bahan ajar, untuk memahami materi yang disampaikan melalui slide PowerPoint dari guru ataupun bentuk lain yang disampaikan dari guru, itu sangat penting bagi kalian untuk aktif, ya, sangat penting bagi kalian untuk aktif. Jadi saya kira pada pertemuan awal kali ini saya hanya
menyampaikan secara global, ya, secara global terkait dengan materi yang akan kita laksanakan, ya, dan juga tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan tujuan umum dari materi pembelajaran PPKN. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mulai masuk ke dalam materi pertama atau bab pertama yang ada di semester Gasal kali ini dalam mata pelajaran PPKN, yakni tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Ya, dalam hal ini nanti akan saya sampaikan terkait dengan materi tersebut untuk pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, saya kira cukup untuk pertemuan pertama terkait dengan pengenalan saya, terus selanjutnya tujuan umum dari materi PPKN, terus selanjutnya saya sampaikan materi PPKN secara global. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat kalian, ya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar kali ini dengan baik, sehingga nantinya kita semua akan memperoleh keberkahan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk slide yang ketiga, anak-anak, kali ini saya akan menyampaikan tentang kompetensi dasar, baik itu kompetensi dasar yang terkait dengan pengetahuan dan kompetensi dasar yang terkait dengan keterampilan. Tapi di sini saya akan menyajikan kompetensi dasar yang akan kita laksanakan pada proses pembelajaran kelas 11 semester Gasal kali ini. Jadi untuk yang semester genap nanti akan saya sampaikan di semester genap. Kali ini saya akan menyampaikan yang semester Gasal. Nah, kalau kalian melihat di situ dalam kompetensi dasar semester Gasal kali ini, di situ ada beberapa KD atau kompetensi dasar yang terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama adalah KD 3.1. Jadi di KD 3.1 pengetahuan ini nantinya kita akan bersama-sama menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam KD 3.1 pengetahuan ini, pada intinya poin terbesar yang akan kita pelajari bersama-sama adalah tentang hak asasi manusia dan juga tentang kewajiban asasi manusia, yang mana hak dan kewajiban asasi manusia ini nanti porsinya akan kita padatkan atau spesifikkan yang terkait di dalam perspektif Pancasila. Jadi pada dasarnya hak asasi dan kewajiban asasi manusia itu memang berlaku secara universal. Artinya bukan hanya terdapat di Indonesia saja, tetapi proses tentang pelaksanaan hak
asasi manusia ataupun pelaksanaan tentang kewajiban asasi manusia itu di setiap negara pasti diterapkan, ya, pasti diterapkan. Kenapa? Karena hak asasi manusia itu sendiri merupakan satu hak dasar yang memang dimiliki oleh setiap manusia, ya. Jadi merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, bukan hanya ketika dia mulai dilahirkan, tetapi sebenarnya hak itu dimiliki oleh setiap manusia mulai dia atau kita masih berada di dalam kandungan. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi kenapa penting ini kita bahas? Karena memang merupakan hak dasar bagi kita, bagi manusia itu sendiri. Tetapi sekali lagi kali ini kita akan lebih menspesifikasikan atau memadatkan atau membatasi materi tentang hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia di dalam perspektif Pancasila. Ya, kenapa kok perspektif Pancasila? Karena penerapan ini diterapkan di Indonesia. Ya, karena penerapan hak asasi manusia ini kita batasi, yang mana diterapkan di negara kita. Ya, dalam hal ini tidak mungkin terpisahkan dari Pancasila, tidak mungkin. Jadi itu merupakan KD 3.1 tentang pengetahuan. Dan selanjutnya KD 3.2 tentang pengetahuan. Nah, di situ KD 3.2 tentang pengetahuan ini akan mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam KD 3.2 pengetahuan ini nanti ada beberapa poin penting yang kita garis bawahi. Yang pertama adalah dinamika demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi itu juga merupakan satu kalimat atau kata yang universal. Di negara manapun, hampir di negara manapun itu menerapkan sebuah sistem. Ya, sebuah sistem yang namanya demokrasi. Hampir dimanapun seperti itu. Nah, ini sekali lagi kita persempit pemahaman tentang demokrasi itu, meskipun nanti kita juga akan mencoba menjelaskan demokrasi secara umum yang terjadi di dunia, tapi karena kita berbicara tentang Pancasila yang ada di Indonesia, maka kita terapkan atau kita bahas mengenai demokrasi Pancasila itu sendiri. Yang mana demokrasi Pancasila itu di sini disebutkan yang nantinya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri. Dan poin yang terakhir, poin 3 KD 3.3 tentang pengetahuan di sini akan mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia itu seperti apa? Baik sistem hukumnya ataupun sistem peradilannya yang ada di Indonesia, ataupun sikap bagi setiap warga Indonesia terkait dengan hukum yang ada di Indonesia itu nanti seperti apa. Itu yang akan kita bahas pada KD 3.3 tentang pengetahuan. Jadi pada intinya di semester Gasal kali ini kita akan membahas 3 bab. Yang pertama tentang analisis pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua akan kita kaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan bab yang ketiga adalah tentang mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam pembelajaran kali ini juga saya menginginkan proses yang akan kita laksanakan itu berjalan dua arah. Artinya apa? Artinya di sini nantinya yang aktif bukan hanya guru saja, tapi saya harapkan itu berjalan dua arah. Artinya kalian juga harus aktif. Kalau kemarin di kelas 10 mungkin ada beberapa yang kurang atau belum aktif, maka saya harapkan di sini akan lebih aktif lagi untuk kalian dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan bersama-sama. Ya, jadi harus aktif. Kenapa? Karena kalau menurut saya salah satu yang bisa dikatakan sebagai sebuah keberhasilan dari proses belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa itu adalah keaktifan siswa itu sendiri. Itu yang harus dilakukan. Ya, karena kalau aktif saja sudah tidak, maka dia akan sulit mendapatkan hasil yang maksimal. Aktif contohnya seperti apa? Kalau misalkan di dalam kelas ada guru yang menyampaikan, ya diperhatikan. Memperhatikan itu merupakan salah satu sikap aktif yang harus kalian terapkan, yang harus kalian lakukan di dalam kelas. Aktif yang lain contoh apa? Mengerjakan tugas. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan tugas, maka itu merupakan salah satu indikasi kalian tidak atau kurang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi saya harapkan untuk kelas 11 ini, di semester gasal ini, di awal-awal pembelajaran, saya harapkan keaktifan kalian bisa lebih ditingkatkan lagi daripada proses pembelajaran yang kita laksanakan di kelas 10, baik itu semester gasal maupun semester genap. Saya kira demikian untuk slide kali ini. Baik anak-anak, dalam slide yang terakhir di sini saya akan mencoba masuk dalam poin awal dari bab 1, yakni di bab 1 ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi sebagaimana yang ada di KD tadi yang saya sampaikan, bahwasanya di dalam penjelasan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia ini kita sedikit akan membahas tentang pemahaman atau pengertian itu secara universal, tapi pada bab ini sebagian besar akan kita persempit pemahaman atau pengertian baik itu HAM ataupun KAM kepada pemahaman atau pengertian KAM itu dalam perspektif Pancasila sebagaimana kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, dalam bab kali ini akan ada beberapa subbab yang akan kita pelajari bersama-sama, yakni tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia itu sendiri. Jadi konsep HAM dan KAM secara global atau secara universal itu akan kita bahas di awal mengenai bab 1 ini, mengenai HAM dan KAM. Oke, yang selanjutnya substansi HAM dan KAM dalam Pancasila. Ini sudah mulai masuk ke ranah HAM dan KAM dalam perspektif Pancasila itu sendiri.
Terus selanjutnya kita akan membahas tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Baik itu nanti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dunia, ya, yang terjadi di dunia, atau kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia atau di negara kita sendiri. Itu nanti kita bahas juga dalam bab 1 kali ini. Yang selanjutnya, bagaimana caranya negara mengupayakan untuk penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Jadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh negara kita, Indonesia, dalam rangka menegakkan hak asasi manusia itu sendiri. Baik upaya penindakan hukumnya, upaya pencegahan agar pelanggaran HAM itu tidak terjadi, dan upaya memberikan pembelajaran kepada masyarakat itu sendiri terkait dengan HAM dan KAM, itu seperti apa yang ada di negara kita. Itulah beberapa subbab yang ada di dalam bab 1 ini, yakni mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, selanjutnya di slide ini ada tujuan pembelajaran. Nah, ada beberapa poin tentang tujuan pembelajaran di bab 1. Yang pertama, menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini ada beberapa poin yang kita garis bawahi, yakni penghargaan terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. Nah, kenapa kok hak asasi manusia itu merupakan salah satu hal yang benar-benar diperhatikan, ya, yang benar-benar harus diperhatikan oleh setiap bangsa, oleh setiap negara, dimanapun negara itu, tidak terbatas dia di Asia, tidak terbatas dia di Eropa, bahkan di seluruh dunia, di setiap negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia itu harus benar-benar dijunjung, harus benar-benar ditegakkan. Kenapa kok harus seperti itu? Ya, salah satu hal atau faktor yang menyebabkan hal itu terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh negara yang ada di dunia ini adalah karena hak asasi manusia itu merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia, ya, hak yang dimiliki oleh setiap manusia dikarenakan itu merupakan anugerah. Itu merupakan anugerah atau pemberian yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia itu sendiri. Jadi penghargaan yang sangat besar, anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sendiri adalah hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu merupakan satu kodrat yang dimiliki oleh kita sebagai seorang manusia, yang sebagaimana tadi saya sampaikan, bukan hanya pada saat kita dilahirkan di muka bumi ini oleh ibu kita masing-masing, tetapi hak itu sudah ada sejak kita berada di dalam kandungan.
Jadi ketika kita berada di dalam kandungan, hak sebagai seorang manusia itu harus dipenuhi. Seperti apa pemenuhan hak kita sebagai manusia pada saat di kandungan? Contoh misalkan seorang ibu yang sedang hamil, maka dia harus memperhatikan kesehatan janin yang sedang dikandungnya. Itu hak. Ya, itu hak yang harus diberikan oleh seorang ibu yang sedang mengandung kepada janin yang berada di dalam kandungannya. Itu hak. Ya, itu hak janin. Jadi itu merupakan satu contoh bahwasanya proses pemberian anugerah oleh Tuhan kepada manusia itu sendiri berlangsung bukan dimulai dari dia dilahirkan, tapi itu berlangsung dimulai dari saat seorang ibu mengandung seorang janin atau anak yang berada di dalam kandungannya. Nah, itu merupakan hak asasi manusia. Nah, yang poin kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kembali ke sifat dasar manusia adalah merupakan makhluk sosial. Jadi kita tidak mungkin untuk hidup tidak bersinggungan dengan orang lain. Di satu sisi kita punya hak, tapi di sisi lain seseorang yang bersinggungan dengan kita itu juga punya hak. Maka ketika kita menginginkan hak yang kita miliki diperdulikan oleh orang lain, diperhatikan oleh orang lain, ya, maka begitu pula kita harus bisa untuk menghargai, kita harus bisa untuk melihat, kita harus bisa untuk memberikan perhatian terhadap hak yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kurang lebih garis besarnya poin 2 adalah seperti itu. Sikap atau rasa kita terhadap hak asasi yang dimiliki oleh orang lain itu sejauh mana, dan yang di sini kita singgungkan dengan perspektif Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana sudah sering saya sampaikan bahwasanya di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang ada di situ, dan masing-masing sila mempunyai nilai, mempunyai satu hal yang harus dilaksanakan, yang harus dihargai, yang harus diterapkan oleh setiap warga negara Indonesia dalam proses kehidupan atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan. Tidak mungkin tidak bersinggungan dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itu nilai-nilai Pancasila. Jadi HAM atau hak asasi manusia itu juga merupakan satu nilai yang mana di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang terkait dengan hak asasi dan kewajiban asasi manusia itu sendiri. Oke, yang selanjutnya menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini nanti bagaimana kita bisa menganalisis terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin pernah terjadi di Indonesia, baik itu merupakan pelanggaran yang ringan sampai pelanggaran yang berat. Itu ada beberapa kasus yang pernah terjadi di negara kita dan itu nanti yang akan coba bersama-sama kita analisis. Yang poin terakhir,
menyajikan hasil analisis. Ini nanti berupa hasil dari tugas-tugas yang akan kita laksanakan bersama-sama, baik itu sekali lagi tugas secara tertulis, open atau close book, ataupun tugas kelompok, ataupun tugas yang berasal dari media online, ataupun tugas yang sifatnya lisan. Itu nanti penyajian hasil analisisnya akan kita evaluasi di situ. Jadi saya kira untuk pertemuan pertama kali ini cukup ya. Tadi sudah saya sampaikan tentang kompetensi inti, sudah saya sampaikan tentang kompetensi dasar, dan juga sudah saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini sekali lagi merupakan sebuah gambaran yang harus kalian pahami ya, karena semua materi yang ada di dalam bab 1 ini itu akan menjadi sesuatu yang dikatakan berhasil 100%, sesuatu yang dikatakan 75% dan seterusnya, itu adalah dari tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri ya. Jadi seperti itu, dan mudah-mudahan sekali lagi harapan kita bersama bahwasanya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali lagi melaksanakan proses belajar mengajar secara langsung atau secara tatap muka. Demikian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.